Do you wanna know? So, Menurut bahasa, munasabah berarti al-musyakalah atau keserupaan dan al-mukharabah atau berdekatan. Menurut Suyuti, kedekatan itu kembali kepada hubungan ayat dengan ayat sampai kepada makna korelatif baik secara khusus, umum, abstrak, konkret maupun hubungan seperti sebab, musabab, lat, ma'lul, perbandingan, dan perlawanan. Dari sini disimpulkan bahwa Suyuti ingin menyatakan bahwa munasabah ayat-ayat Al-Quran tidak selamanya mudah dikemukakan dengan jelas, tetapi ada kalanya yang terlihat samar dan abstrak. Ilmu munasabah adalah pengetahuan yang menggali hubungan dalam Al-Quran. Hubungan yang dicari ada relevansi antara ayat dengan ayat dan surat dengan surat. Macam-macam munasabah. 1. Ada munasabah antara ayat dengan ayat. Pada umumnya, para ulama yang menulis umumnya sepakat bahwa hubungan antara ayat dengan ayat dapat menjadi tuntas manakala dijelaskan oleh ayat-ayat berikutnya yang berfungsi baik sebagai penekanan, lanjutan, dan penjelasan, pengecualian, dan pembatasan atau menengahi dan mengakhiri pembicaraan. Yang kedua, ada munasabah antara surat dengan surat. Di dalamnya ada 1. Munasabah antara satu surat dengan surat lainnya. Bentuk ini berfungsi memperinci apa yang dijelaskan secara global pada surat sebelumnya. Misal, ungkapan Alhamdulillah dalam surat Al-Fatihah diperinci oleh surat Al-Baqarah ayat 287 dan 152. Yang kedua, munasabah penutup suatu surat dengan pembukaan surat. Di antara surat Al-Baqarah dengan akhir surat Al-Fatihah, karena adanya manusia yang memohon hidayah dan jalan lurus kepada Tuhan, permohonan itu kemudian diperjelas oleh surat Al-Baqarah ayat 1-2. Ketiga, ada munasabah antara awal dan akhir uraian surat. Seperti pada kisah dua figur Nabi yang direkam secara dramatis oleh surat Al-Qasas, ya kisah yang bermisi profetik ini diawali oleh kegigihan Nabi Musa menghadapi kekejaman Fir'aun. Menelusuri hubungan surat dengan surat atau ayat dengan ayat melalui ilmu munasabah memerlukan perhatian atau segi-segi khusus yang dimiliki. Syarat khusus ini penting dimiliki oleh orang yang berminat meneliti munasabah ayat-ayat Al-Quran, karena tertib ayat-ayat Al-Quran disusun berdasarkan taufiqi. Sekilan yang perlu diperhatikan adalah langkah-langkah berguna untuk mengetahui munasabah surat atau ayat. Menurut Al-Suyuti telah digunakan oleh sebagian ulama yang meliputi: pertama, hendaknya memperhatikan tujuan yang dibahas oleh surat. Kedua, hendaknya memperhatikan inti uraian dari surat-surat sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. Ketiga, memperhatikan tingkat uraian dengan mencari apakah ada hubungan atau tidak. Keempat, ketika menarik konklusi perlu diperhatikan ungkapan terkesan berlebihan yang merupakan rancangan terbaik dalam munasabah. Adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Ungkapan asbabun nuzul khusus dipergunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Seperti halnya asbab al-wurud secara khusus digunakan bagi sebab terjadinya hadis. Macam-macam asbabun nuzul, ada ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid. Beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Yang kedua, ada ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid, yaitu satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Sekularisme adalah sebuah konsep yang memisahkan antara negara dan agama, state and religion, yaitu bahwa negara merupakan lembaga yang mengurusi ketatanan hidup yang bersifat duniawi dan tidak ada hubungannya dengan yang berbau akhirat. Sedangkan agama adalah lembaga yang hanya mengatur hubungan manusia dengan hal-hal yang bersifat metafisis dan bersifat spiritual, seperti hubungan manusia dengan Tuhan. Sejarah munculnya sekularisme sebenarnya merupakan bentuk kekecewaan atau mosi tidak percaya masyarakat Eropa kepada gereja,
karena didominasi sosio, ekonomi, dan kultural dan tindakan represi terhadap penggunaan tafsir.